Oke, hari ini kita akan belajar Ester chapter yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat kedua dulu. Kita sudah tahu bahwa kalau tidak ada chapter yang ke-8 ini, 9 bulan lagi mati sudah orang-orang Yahudi. Kalau tidak ada chapter 8 ini. Jadi chapter 8 ini sebetulnya penting dan satu turning point, ya, akan nasib orang Yahudi. Oke. Kita tahu orang Yahudinya bukan 1-2 juta loh di situ. Pada saat itu bisa berjuta-juta. Bahkan ada satu komentar yang bilang ada 15 juta. Waduh, kok banyak sekali ya. Tapi ya tertulis di situ. Tapi tepatnya kan kita tidak tahu. Yang penting itu ada banyak berjuta-juta. Mari kita baca ayat 1 sampai kedua. Siapa yang mau jadi juru baca saya deh? Rema deh yang jadi juru baca saya hari ini, karena dia belum baca. Ya. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Nah, tadi banyak yang sudah sharing tentang cincin, tentang meterai, ya. Cincin menandakan kuasa, ya. Meterai kita bicara soal Roh Kudus. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, sekarang coba pikir di sini. Kenapa si raja itu ndak ambil kekayaannya untuk dirinya sendiri? Dia kan berhak. Dia berhak mengambil kekayaannya untuk dirinya sendiri. Kenapa dia tidak ambil? Salah satu kemungkinannya adalah karena raja itu merasa bersalah. Dia seperti mau untuk pengganti, ya, untuk pengganti daripada kesalahannya dia, karena dia sudah membuat undang-undang itu secara ceroboh, ya, untuk memusnahkan orang Yahudi. Jadi sekarang sebagai rasa bersalahnya dia, sehingga menyebabkan istrinya itu begitu sengsara, maka hadiah itu, kekayaannya Haman diberikan kepada Ester. Dan kita tahu Ester memberikannya kepada Mordekai. Bukan itu saja, kita tahu sekarang bahwa raja sekarang tahu bahwa Ester dan Mordekai itu ternyata adalah saudara. Nah, di sini kita melihat dia memberikan cincin itu kepada Mordekai. Dia memberikan cincin itu kepada Mordekai dan membuat Mordekai menjadi Perdana Menteri. Bayangkan kamu, ratunya orang Yahudi, Perdana Menterinya orang Yahudi. Jadi secara politik posisinya itu lebih bagus dari sebelumnya. Nah, ayo buka, Rema buka. Amsal 37, ayatnya yang ke-34 sampai 36. Dibaca ya. Amsal berapa itu? Amsal 37, ayatnya yang ke-34 sampai 36. Amsalnya saya kok sampai 31 ya, Ci? Heh? Amsal itu sampai 150 lebih. Itu kan, sorry, ya ampun, Mazmur. Sorry, minta maaf, Mazmur 37. Ya bingung kok, aku sampai bingung. Lah iya. Mazmur ya. Mazmur 37. Ya, ayat 34 sampai 36. 4 sampai 36. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon ara di Lebanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemuinya. Nah, persis ya. Perhatikanlah orang yang
Udah sampai itu. Persis ini ya, sama ceritanya Esther sama Haman ya, orang fasik. Sedangkan Esther adalah orang yang menunggu waktunya Tuhan. Oke. Saya banyak melihat orang-orang yang menunggu waktunya Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Baik menunggu apa saja ya. Saya banyak menyaksikan itu. Nah, kamu lihat di sini. Coba saya lompat ke ayat 7 sampai 11. Kamu lihat di ayat 7 sampai ke 11. Itu raja itu dia mau make sure kalau Mordekai itu ganti baju juga. Karena Mordekai pakai seragam cuman seragam kantor biasa, oke? Tapi di sini kita lihat apa yang dipakai sama Mordekai, pakaiannya itu loh luar biasa. Ayat 7 sampai 11. Sebentar ya. Pakaiannya itu ayat berapa ya? Siapa yang mau lihat pakaiannya dia? 15. Hah? Pakaiannya dia? 15. Pakaiannya dia. Oke. Ya, Ya, memakai. Nah, ya. Yes. Ya, kamu lihat pakaian kerajaan, kain ungu tua, kain lenan dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukacita. Di sini raja mau make sure kalau Mordekai itu pakaiannya diganti. Dan kalau kita perhatikan, pakaian yang dipakai oleh Mordekai ini adalah pakaian yang menggambarkan kerajaan, ya. Kain ungu, kain lenan, itu kain lenan itu perbuatan righteousness, ya, kebenaran. Kain ungu adalah menandakan kerajaan. Jubah. Ini gambarannya siapa ini? Ini gambarannya Yesus. Kamu lihat cincinnya yang dulu dikasihkan sama Haman, diambil balik, sekarang dikasihkan kepada Mordekai. Mordekai di sini tuh gambaran Tuhan Yesus. Esther di sini gambaran Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang bekerja, yang mengaktifkan rencana Tuhan, yang bekerja semuanya. Jadi di sini kita melihat sosok daripada Roh Kudus sebagai Esther, yaitu, dan sosok daripada Tuhan Yesus, yaitu Mordekai itu sendiri. Oke, kita melihat pakaian yang berubah. Kemudian kita tahu bahwa mereka itu masih tetap orang Yahudi pada saat itu mereka masih tetap berdoa dan berpuasa. Oke, kita melihat di sini bahwa nanti ada happy ending. Seperti film-film Disney, film-film drama ada happy ending. Tetapi kita harus tahu pada hari ini bukan setiap orang Kristen yang setia itu dipromosikan loh. Seperti Mordekai. Orang Kristen yang setia belum tentu dikasih kehormatan. Bahkan beberapa dari mereka dipecat karena mengabarkan Injil. Karena mereka berdiri untuk Tuhan Yesus, mereka bisa dipecat ya. Tapi jangan khawatir karena Allah menjanjikan kita bahwa akan ada reward. Tadi Ayu sudah jelaskan tentang reward. Ada reward di surga dan kita akan menerima kemuliaan Allah. Oke, jadi ingat, tidak semua cerita seperti ceritanya Mordekai yang dipromosikan, yang dieluk-elukan. Banyak yang dipecat, banyak yang disingkirkan, bahkan banyak anak-anak Tuhan yang dimartir, ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu mengkontrol setiap situasi. Oke, karena waktunya itu tidak banyak, kita tidak usah pembacaan ayat ya. Baca sendiri di rumah ya. Saya mau menjelaskan ayat ke-3 sampai ke-6. Di mana Esther itu petisi sama Tuhan. Kita tadi lihat bahwa kekayaan, jabatan, kehormatan tidak mengguncangkan Esther. Oke.
Kalau saya jadi Esther ya sudah, waduh, sudah ubun-ubun saya sudah naik, sudah menikmati keindahan istana. Tetapi kita tahu di sini dia tidak tergoncangkan oleh comfort life. Oke? Tetapi justru di dalam pikirannya dia itu adalah bagaimana menyelamatkan orang Yahudi. Sekarang pada zaman sekarang anak-anak Tuhan banyak sekali yang mereka pikir, oh aku udah ke gereja, aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah kasih sumbangan. Ya sebagai tanggung jawabku sebagai orang Kristen aku udah lakukan. Tetapi apakah itu cukup? Ya, kita perlu memikirkan orang-orang yang ditindas, terutama ditindas kerohaniannya. Sekarang kita tahu Esther tidak bisa berbuat apa, tetapi Esther tidak bisa berbuat segala sesuatunya. Meskipun dia itu istrinya raja, tetapi dia bisa berbuat sesuatu. Oke? Dia ini saya sangat diberkati dengan yang ini. Dia mendatangi tahta raja dan memohon untuk membalikkan undang-undang yang sudah dibuat. Karena dia datang kepada tahta Tuhan, sehingga orang Yahudi itu bisa diselamatkan. Bagaimana dengan kita sendiri? Kamu lihat di sini, waktu dia datang kepada tahtanya raja, dia tidak minta permintaan untuk dirinya sendiri. Dia hanya minta raja untuk menyelamatkan orang-orangnya. Kita ingat ketika bangsa Israel itu berdosa, Musa bertemu dengan Tuhan di gunung, itu ada di Keluaran 32 ya. Musa bertemu dengan Tuhan di gunung dan berdoa untuk bangsa Israel. Bahkan dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, kalau memang untuk menyelamatkan bangsa Israel itu, enggak apa-apa Tuhan, namaku hapusin dari buku kehidupan. Wow, Musa berani loh ngomong kayak gitu. Demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi Tuhan tentu saja bukannya begitu, oke? Ingat Nabi Elia di Gunung Karmel, oke? Di Gunung Karmel dia berdoa untuk orang-orang Israel yang tidak taat. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja 18. Itu Elia di Gunung Karmel. Bahkan ingat kita, Daniel pun berdoa atas nama bangsanya ketika Daniel ada di dalam tawanan Babilonia. Dia berdoa untuk bangsanya sendiri. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah berdoa untuk keluarga kita. Tetapi ada satu firman yang Tuhan tulis, yang Alkitab tulis di dalam Amsal 122 ayat 6 dikatakan, berdoa untuk perdamaian di Yerusalem. Oke? Karena apa? Tidak akan ada perdamaian di dunia ini kalau Yerusalem itu tidak ada perdamaian. Oke? Dan tidak ada perdamaian di Yerusalem kecuali anak-anak Tuhan di Yerusalem itu bertobat dan taat kepada Dia. Jadi satu-satunya ada ayat di sini, kita itu disuruh berdoa untuk Yerusalem. Kita sudah berdoa untuk keluarga, mungkin kita sudah berdoa untuk family kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Mari kita tingkatkan doa kita, memohon perdamaian untuk Yerusalem. Saudara, kita melihat di sini ya, contohnya Esther itu adalah contoh yang luar biasa buat saya pribadi ya. Wow Tuhan, waktu Esther mendatangi tahta raja, itu gambarannya seperti kita. Saya bilang, aduh Tuhan, saya mau datang kepada Engkau atas nama orang lain, ya. Karena apa? Karena disitulah doa kita itu seperti satu dupa harum di mata Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ayat 7 sampai 17. Kita lihat di sini, oke? Problemnya Esther sama Mordekai, problem yang dihadapi oleh Esther dan Mordekai itu besar. Karena apa? Raja itu tidak bisa dengan begitu saja
membalikkan dia punya undang-undang, tidak bisa. Apa yang sudah ditulis oleh raja, yang sudah dikeluarkan oleh raja, itu harus terjadi. Jadi problemnya ini sangat besar loh sebetulnya di matanya Esther sama Mordekai. Tetapi sekarang kita melihat di sini bagaimana kebijaksanaan yang Tuhan berikan, ya, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Mordekai untuk memohon. Karena gini, sekarang Mordekai itu kan itu perdana menteri, betul nggak? Jadi sekarang tugasnya dia untuk draft, ya. Draft itu menggambarkan undang-undang yang baru. Ya, betul nggak? Ini Mordekai ini menggambarkan Tuhan Yesus. Tugasnya Tuhan Yesus sekarang untuk membalikkan undang-undang ini, untuk menggambarkan undang-undang ini. Mordekai itu. Jadi sekarang apa yang dia lakukan? Dia tulis bahwa dia memberikan izin kepada orang-orang Israel untuk bela diri. Sekarang, waktu itu saya pernah share atau enggak? Saya lupa ya. Kalau membunuh, boleh atau enggak? Gak boleh kan? Tapi kalau membunuh karena bela diri, boleh enggak? Meai ingat enggak pelajarannya? Ayo Meai, ayo speakernya dikeluar no. Boleh enggak Meai? Loh, speakermu mana? Gak kerungu. Boleh. Boleh. Keluaran 21, ya. Kalau membunuh tidak boleh. Itu larangan karena mata ganti mata, gigi ganti gigi, badan ganti badan. Oke, karena kalau kamu membunuh itu adalah ini bicara soal undang-undang Musa ya. Karena kalau kamu membunuh itu kamu ada rencana, kamu punya intention ya. Tapi kalau kamu diserang sama orang, kemudian kamu membunuh karena diserang sama orang, itu undang-undang Musa itu mengizinkan di Keluaran 21. Maka ingat, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapinya. Sama juga dengan Mordekai. Dia bukannya meniadakan undang-undang yang pertama, tetapi dia menggenapi undang-undang yang pertama itu dengan tambahannya, yaitu kalau bangsa Israel diserang, dia boleh bela diri. Oke. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh Mega, sudah dijelaskan ya. Nah, undang-undang yang baru ini, kalau kita baca di ayat ke-9, ditulisnya kapan ya tadi ya, sebentar ya. Undang-undang, pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan pada tanggal 23. Dengan kata lain, kalau kalender zaman BC, before Christ, kalender yang tanggalan dunia ya, tanggalan ya, itu undang-undang baru itu ditulis Juni tahun 474 sebelum Kristus lahir. Ingat, kalender orang Yahudi itu mulainya bulan April, kalender orang Yahudi. Jadi undang-undang yang pertama, kalau kita baca di Ester 3 ayat 12, itu dikeluarkan April. Kemudian undang-undang yang kedua itu Juni ya. Nah, dari Haman, zamannya Haman, waktu declare war sampai Haman mati, sampai undang-undang ini mau dikeluarkan, itu 70 hari kurang lebih. Jadi sisanya kurang lebih sisanya itu adalah 8 bulan kurang lebih. Oke. Nah, pada saat itu kita lihat ya, sangat-sangat tegang sekali pada saat itu. Soalnya ingat, sebelum decree ini dikeluarkan, orang Yahudi kan nggak tahu kan, nggak tahu kalau decree ini yang undang-undang kedua ini akan dikeluarkan. Sekarang kita
coba sekarang kita pikirkan ya, pikirkan. Mari kita pikirkan undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Ahasiweros, undang-undang yang pertama. Mari kita pikirkan, pada saat itu undang-undang yang pertama dikeluarkan, waduh, masalah terjadi di dalam orang Yahudi. Mereka itu sudah mulai takut, sudah mulai apa, sedangkan apa namanya? Pada saat undang-undang kedua dikeluarkan, bayangkan itu nantinya juga akan menimbulkan ketakutan loh. Karena apa? Loh, berarti kalau aku diserang, aku boleh serang. Waduh, enggak semua orang punya jiwa untuk menyerang kan? Enggak semua orang punya keberanian untuk melawan atau bertengkar atau, karena ini bukan militeri loh. Yang dikasih undang-undang dikasih ini bukan untuk orang-orang yang perang, tentara-tentara yang militer, bukan. Ini untuk penduduk loh. Jadi sebetulnya juga ndredeg ya undang-undang ini ya. Tapi sekali lagi kita melihat di sini bahwa self defense itu bukan satu kejahatan. Melawan itu bukan satu kejahatan. Kalau saya membawa kita, kalau kita lihat ya, kalau kita melihat tadi Mega itu bilang di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan Raja mengeluarkan undang-undang itu kepada orang Yahudi bahwa mereka itu punya hak untuk berkumpul. Aduh, ini kalau saya melihat ini luar biasa sekali loh. Sebetulnya ini kalau kita melihat secara harafiah saja mengerikan, betul nggak? Kok suruh melawan? Tapi sekali lagi, Alkitab bukan untuk sesuatu yang yang literal. Oke? Alkitab bukan sesuatu untuk yang literal. Alkitab itu selalu ada banyak hal-hal yang spiritual. Kalau kamu melihat, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap kota untuk berkumpul. Oke? Dengan dikeluarnya hukum yang baru, Tuhan Yesus itu mau anak-anak Tuhan itu berkumpul, bersekutu. Justru kita itu harus berkumpul dan bersekutu, oke? Mempertahankan nyawanya serta mempertahankan hidup kita dan memusnahkan kedagingan kita, oke? Kemudian membunuh kedagingan kita, membinasakan kedagingan kita, bahkan anak-anak perempuan dari bangsa daerah yang hendak menyerang, merampas. Jadi kita itu bisa, kalau kita punya kerohanian mau dirampas, kita boleh melawan. Waktu saya belajar ini, saya gini, wow Tuhan, ini lebih dalam daripada hanya cuman self defense saja. Ini berbicara mengenai kita sendiri, hidup di dalam dunia ini dengan kematian dan kemenangan Yesus di kayu salib. Kita tuh harusnya self defense ya. Terhadap apa? Terhadap serangan-serangan daripada dunia, terhadap serangan-serangan dari sistem dunia, terhadap cobaan-cobaan, kita harus self defense. Nah, sekarang kita melihat, saya mau membawa saudara melihat ke chapter yang ke-9. Ada tiga hal yang penting ya. Chapter 9 ayat 10, ayat 15 sampai 16. Ayat 10, sebentar ya, sebentar lagi selesai kok ya. Ayat 10, ke-10 anak laki-laki Haman, seteru orang ini dibunuh, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Kalau kita baca, maaf ya, bukan ayat 10, ayat 6, sorry. Chapter 9 ayat 6, 12, 15, ayat 6, ayat 6. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Jadi di sini orang Yahudi membunuh hanya orang yang menyerang dia, bukan disuruh membunuh semua orang, hanya yang menyerang. Oke? Yang kedua ada di ayat 12. Mereka hanya membunuh orang-orang yang menyerang, dan yang menyerang itu kalau itu laki-laki. Ayat yang ke-15. Oke? Mereka, sebentar ya, ayat 15. Sebentar ya, 15.
barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan, ya. Jadi mereka dilarang untuk mereka tidak merampas, mereka tidak boleh merampas. Jadi di sini meskipun mereka itu boleh self defense, tapi juga ada hukum-hukumnya. Ya, sama seperti kita. Meskipun kita diberi kebebasan sebagai anak Tuhan, orang Kristen itu freedom loh. Benar, kita bisa dibebaskan. Roh kita itu dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi bukan berarti karena kita bebas seenaknya. Ada hal-hal yang kita lebih baik tidak lakukan. Jadi ini sebetulnya lebih dalam daripada hal-hal lahiriah saja. Oke? Nah, sekarang kita melihat undang-undangnya Mordekai itu sesuai. Undang-undang yang dibuat oleh Mordekai ini sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tadi siapa yang ngomong? Itu bagus sekali, ya. Karena Abraham kan dijanjiin sama Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat ke-3. Aku akan memberkati kamu pada orang yang memberkati kamu. Orang yang mengutuk kamu, aku akan kutuk. Bukan itu saja, Ishak pun waktu memberkati Yakub, dia bilang apa? Dikutuklah orang yang mengutuk kamu, diberkatilah orang yang memberkati kamu. Bahkan Tuhan juga berjanji kepada Musa, aku akan menjadi musuh bagi musuh-musuhmu. Aku akan menjadi musuh bagi musuh-musuhmu. Di sini pembelaan Tuhan itu luar biasa, ya. Nah, sekarang waktu Mordekai itu nulis, dia kan cuma nulis. Yang ngirim siapa? Orang-orangnya. Tadi Mega sudah jelaskan, ya. Yang ngirim itu ajudan-ajudannya yang ngirim. Ya, bayangkan kamu, Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menang dalam hidupnya. Kita itu sebetulnya bagian kita untuk mengirim berita-berita kemenangan itu. Mengirim berita-berita kemenangan itu. Sayangnya, banyak sekali yang dikirim itu berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang ada motivasi-motivasinya. Sebetulnya cukup kirim berita apa yang ditulis oleh Mordekai. Cukup berita apa, yaitu apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita melihat, saya mau bawa saudara masuk, ini yang terakhir ya. Roma 8 ayat 2. Ini penting sekali. Ini apa yang dijelaskan Mega tadi, saya cuma mau ngasih ayatnya aja. Roma 8 ayat 2. Ayo, satu orang baca, ya. Roma 8 ayat 2. Ayo. Roma 8 ayat 2. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ya. Dia roh yang memberikan hidup dari apa? Hukum dosa dan maut. Nah, di sini kamu melihat Tuhan itu tidak membatalkan hukum yang dulu. Tidak membatalkan hukumnya Musa. Tetapi dia menambahkan, yaitu roh Allah. Roh Kudus itu memberikan hidup. Mari kita buka lagi Roma 5 ayat 12 sampai 21. Roma, waduh ini panjang ini ya. Ini panjang sekali ya. Tapi saudara boleh baca di rumah. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Bagaimana kematian melalui Adam, hidup melalui Kristus. Oke. Nah, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Tuhan memberikan hukum yang baru, hukum yang lain, yang aktif bagi orang yang menerima dan percaya kepadanya, yaitu tadi hukum apa? The law of the Spirit and the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Nah, kamu lihat di sini, Tuhan taat loh sama hukum Musa. Tuhan juga taat sama hukum Musa. Kapan Tuhan itu taat sama hukum Musa?
yaitu ketika dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, memanggul dosa kita, mati di kayu salib. Tetapi Tuhan kemudian membangkitkan Yesus, dan melalui kebangkitan Yesus dia taruh hukum yang baru. Nah, di sini loh. Jadi dia mentaati hukum yang dia kasih sendiri sama Musa. Dia tidak pernah menggagalkan. Dia mentaati hukum itu dengan mengirim anaknya. Membawa dosa kita mati di kayu salib. Tapi dia bangkitkan Yesus kembali. Dia taruh hukum yang baru. Yaitu hukum the Spirit of life through Jesus Christ. Wow, waktu saya belajar ini, saya sampai, wow, ini toh Tuhan maksudnya. Kenapa Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah menggagalkan hukum Taurat, tetapi memenuhinya? Kapan memenuhinya? Kapan Tuhan memenuhi hukum Taurat yang lama? Ternyata ketika dia kirim Yesus itu di kayu salib. Wow, saya sampai benar-benar, wow Tuhan, ini kalau tidak percaya Yesus itu benar-benar masih dalam kuasa, di dalam kuasa dosa, tidak ngerti ada satu kebebasan yang begitu rupa dan yang dimana kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya percaya saja dengan Dia. Kita diberikan hukum yang baru melalui Yesus Kristus. Jadi Mordekai ini menggambarkan Yesus, oke? Esther itu menggambarkan Roh Kudus, Dia yang bekerja. Amin. Ada yang mau bertanya? Atau menambahkan?